warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Waalaikumsalam selamat sore warahmatullahi Medan. wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bertemu dengan saya Arya Handarko dan sahabat saya Busdir ya. Ya, Ini ada beberapa berita yang akan kita bacakan seperti biasa, tapi ada juga ini yang sangat menarik pastinya ya Bang ya. bagi penggemar sepak bola Sepak bola ya. ya. Baik, kita mulai. Yang pertama kita ke Kabupaten Toba. Ini ada 4 kelas di SD negeri 173531 yang jebol, dindingnya sudah jebol. Waduh, sudah Karena jebol, ya. dihantam longsoran Longsor. batu dan tanah. Jadi ada 4 kelas, masing-masing kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Itu ruang kelasnya boleh dibilang tidak bisa digunakan lagi. Sepertinya dari tahun lalu ini. Iya, sudah pernah diberitakan, tapi waktu itu baru kalau tidak salah 2 kelas ya. Iya, Sekarang sudah jendelanya yang hancur ya. sekarang sudah bertambah lagi. Bertambah. Tetap. Apa memang Pemkapnya membiarkan ini biar anak-anak ini tertimbun gitu ya? Enggak Itu yang kita diurus-urus soalnya ya. Karena sudah dilaporkan Iya, kan? sebelumnya kan. Nah, ini apa? Ini kan sekarang ruang kelasnya yang tertimbun. Timbun. Apa harus mau menunggu murid-murid yang tertimbun Iya, baru bergerak? diperbaiki gitu ya, Bang. Ini coba kita lihat dulu videonya. Saya ada Desember, dekat Desember ini. Cepat. Di hari Desember 2000. Ibu guru bertiga apa kira-kira ini, Bu? Kepada pemerintah maupun melalui dinas pendidikan terkait dengan mendesaknya bahwa keselamatan anak ini perlu diantisipasi gitu. Harapan kami kepada pemerintah supaya sekolah ini segera bisa ditangani supaya kami bisa belajar dengan maksimal, Pak. Artinya orang ibu yakin bahwa dengan kondisi seperti ini pasti terganggu ya? Ya, pasti terganggu. Pasti terganggu ya. Dari sisi mutu pendidikan juga terganggu. Kenyamanan ibu juga mengajar terganggu ya? Iya, Pak. Karena kan keselamatan anak terletak pada guru kalau di sekolah. Iya, Pak. Kalau dari pihak kepala desa atau pihak komite sekolah gimana reaksinya melihat ini? Bapak itu juga, Pak, ikut berperan tentang masalah ini, Pak. Iya. Bahkan kepala desa mengatakan kepada kami waktu itu, kalau memang ini tidak bisa secepatnya ditangani, seharusnya sekolah itu harus diliburkan aja. Itu yang dibilang kepala desa pada saat itu. Komite juga gitunya ceritanya. Karena anak itu nanti tidak bisa kalian jaga. Demi keselamatan anak, biar aja dulu diliburkan, biar pemerintah nanti secepatnya untuk menangani. Melihat posisi seperti ini, apakah memang bagaimana persiapan orang ibu? Apakah orang ibu duluan ke sekolah atau gimana supaya bisa menjaga anak, memastikan anak tidak bisa bermain, tidak berbalik ke situ maksudnya? Kami lah Pak yang pertama sekali nyampe di sekolah, datang ke sekolah, baru anak-anak. Iya. Kalau seperti ini kondisinya Bu, apakah memang anak-anak bisa intens belajar?
Ya kami usahakan Pak. Sudah mampu kami buat Pak. Kalau sampai saat ini kan ada beberapa ruang kelas ini yang ya kadang-kadang mereka juga harus bisa mengatur waktu atau gimana? Orang ini yang mengatur waktu. Iya, belakangan ini kami Pak berbagi jadwal. Contohnya kelas 1, 2, 3 pagi, 4, 5, 6 kami buatlah untuk masuk siang gitu loh Pak pembagiannya. Pembagian untuk belajarnya. Bagaimana juga pihak guru memastikan bahwa anak-anak tidak bermain di situ karena masih rawan longsor loh. Kami usahakan lah Pak, kami jaga gitulah. Nah itu tadi Bang keterangan dari guru ya Bang. Sebenarnya mereka juga resah juga kan gitu, Ya, mau pasti. mengajar susah gitu Gimana kan. nggak resah? Tadi kita lihat dulu apa Iya. kondisi Materialnya sampai ke dalam lokal ya kan kelas. temboknya sudah Hancur. dihantam itu kan. Itu kan tidak ada tidak ada kepastian bahwa itu kondisinya akan aman Aman kan. gitu ya, Sewaktu-waktu kan bisa datang. Hancur lagi gitu Iya, ya. datang Yang lagi jadi longsornya. pertanyaan memang itu, ini pemerintah daerahnya kemana ini gitu ya? Apa nggak dengar gitu? Apa tunggu ada yang meninggal baru bergerak gitu ya? Iya. Ini ini kita terhubung dengan reporter kita nih Bang. Ya, ada Morris Pardosi bagaimana untuk lebih jelasnya ya. Terkait kondisi sekolah dan bagaimana sikap dari pemerintah Kabupaten Toba sendiri. Halo Morris. Selamat sore Moritz. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus, selamat sore Medan. Ya, selamat sore Moritz. Ini bisa dijelaskan ini Moritz. Sepertinya longsor ini sudah terjadi tahun lalu begitu ya. Kemudian saya lihat kondisinya yang sekarang malah semakin parah. Bisa diceritakan Moritz ini mengenai longsor ini? Nah, tadi pagi Bang, sampai siang kita berada di sana di Desa Meat, Kecamatan Tepahan, Kabupaten Toba. Kita lihat secara detail bagaimana longsoran itu sangat membuat besar peluang bahwa anak-anak juga bisa menjadi korban di sana. Pertama, kawasan ini memiliki ruang kelas yang bertangga-tangga dia. Jadi berbatasan langsung dengan perbukitan. Perbukitan tersebut juga dibatasi oleh tembok dari batuan dan tanah. Nah, bisa kita lihat dalam gambar itu jelas bahwa anak ini pada tangga kedua lah ini, tangga yang pertama yang rusak Bang. Jadi 4 ruang kelas itu, yang pertama dulu tahun 2019 itu sudah dinding itu sudah ditabrak lah, sudah kena dengan batu tapi tidak jebol. Baru tahun 2020 di bulan Desember juga 1 tahun setelah kejadian pertama longsor lagi, dan kejadian ketiga Januari 2022 itu longsor hebat dan mengakibatkan seluruh kelas yang di bawah tidak bisa digunakan lagi. Di kondisi di lapangan tadi kita lihat bahwa bebatuan sebagai pembatas antara level 1 dengan level 2 jebol, tanah masuk ke dalam, dan itu diakibatkan oleh hujan deras pada bulan Januari yang lalu. Nah, berapa kali ini sudah kita informasikan melalui pemberitaan juga, dan secara jelas tadi bahwa kita melihat anak-anak sangat terganggu dengan kondisi ini. Bahkan guru mengatakan tadi hatinya miris melihat situasi pendidikan di kawasan itu, karena kawasan tersebut memang terkenal dengan kawasan perbukitan. Dan sebelumnya juga kita sudah berbincang dengan pihak komite sekolah dan kepala sekolah. Hal itu juga mereka ragukan bahwa anak-anak bisa selamat. Sebelumnya pihak dari Pemkab sudah pernah datang ke sana, baik dinas PPR maupun dinas pendidikan, tapi sampai sekarang nggak ada dipegang apa-apa di sana. Malah Datang aja ya Morris ya. Sekedar datang saja aja. mereka ya. Datang lalu sampaikan bagi jadwal lah supaya begini, supaya anak-anak bisa belajar kira begitu. Karena tidak ada pembangunan fisik yang kita bisa lihat. Kemarin pernah didatangkan katanya alat berat ke sana hanya untuk membantu Bersihkan ya. Iya, membuat tembok bantuan lah, pembatas gitu. Tapi itu pun tak berjalan. Entah karena memang masyarakat tidak membantu, tapi Atau nyatanya duitnya nggak ada ditelan perubahan. enggak ya? Atau duit proyeknya ditelan gitu enggak ya? Memang untuk penganggaran katanya belum ada sampai detik ini belum ada penganggaran. Tapi kita juga heran bahwa tahun 2019 masa nggak ada penganggaran sampai tahun ini. Iya. Nah, Nah itu. Iya, apa kira-kira tidak diprioritaskan ya? Atau Ya, memang masalahnya- secara Morris, bagaimana kondisi kontur tanah di sini?
atau jangan-jangan pihak ada yang sudah menghitung-hitung ya bahwa ya. kalau kira-kira ini dibangun pun akan tetap Longsor, seperti itu gitu. misalnya, kan? Apakah ada kira-kira seperti itu gambarannya? Dari gambar yang bisa kita lihat, Bang, seandainya mereka pun sudah menghitung, kenapa tidak mencari lahan baru? Nah, iya betul juga ya. Iya, betul. Jadi artinya mutu pendidikan sebenarnya kita pun ketika datang ke sana merasa miris melihat itu. Bagaimana nanti ketika anak-anak entah karena berlari-lari lalu terjatuh lalu masuk ke kawasan itu, kawasan longsor itu, dan kemungkinan peluang besarnya akan terjadi longsor susulan bila hujan deras lagi, Pak. Iya, ini sangat bahaya ini ya. Iya. Anak-anaknya sendiri bagaimana, Morris, sekarang kondisinya? Karena dari laporan yang Morris sampaikan tadi ada beberapa kelas yang sudah memang betul-betul tidak bisa digunakan karena sudah memang jebol dan tertimbun oleh material batu dan tanah. Itu anak-anak yang seharusnya belajar di situ sekarang diungsikan kemana? Tanda kutip. Oke. Nah, yang pertama ketika longsor pertama tahun 2019 mereka mengambil inisiatif untuk menggunakan gereja HKBP karena kawasan itu berdekatan langsung dengan gereja HKBP. Jadi ruang gereja itu diberikan oleh pihak HKBP untuk dijadikan ruang kelas. Tapi guru merasa bahwa mereka nggak yakin bahwa alat-alat di gereja itu nanti rusak karena anak kan masih bermain IP-nya. Jadi karena itu mereka pindah lagi ke sekolah. Pindah ke sekolah menggunakan ruang perpustakaan dan juga ruang guru. Maka hingga saat ini guru pun kesulitan mau istirahat di mana. Jadi selain mereka pengaturan waktu, memang ruang kelas juga berkurang. Jadi ruang perpustakaan dengan ruang guru mereka optimalkan lah. Tapi yang paling utama, Bang, bahwa setiap pagi mereka harus lebih duluan datang daripada murid-murid ke sekolah. Paling tidak setengah jam atau 40 menit sebelum murid datang. Mereka harus sudah tiba di sekolah untuk memastikan anak-anak yang bermain di sana. Karena kan masa anak-anak kan masa-masa bermain. Itu dengan guru yang terbatas juga. Kami jumpai tadi hanya 3 guru yang mengajar di sekolah itu, Bang. Jadi Hanya artinya 3 orang guru. 3 orang guru dan sangat susah bila menjaga. Kepala sekolah kebetulan tadi ada tugas luar atau mungkin dipanggil dinas pendidikan atau gimana, Bang. Kepala daerah sendiri bagaimana, Morris? Apakah Dia sudah tahu gitu ya? sudah pernah disampaikan kepada beliau, baik bupati maupun wakil bupati, apakah reaksi mereka terhadap hal ini? Apakah soal mereka tahu, pasti mereka tahu, Bang, karena mereka juga menurunkan dinas PUPR dan dinas pendidikan. Nah, jadi artinya tidak alasan sebenarnya bagi Pemkab Toba untuk mengatakan bahwa tidak bisa membangun itu atau memperbaiki. Tambahan informasi juga bahwa dana APBD Toba juga Silpa ratusan miliar gitu. Jadi untuk apa tahun lalu? Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan Pemkab dalam tanda kutip buta sebenarnya dengan ini. Tidak mau tahu. Ya, jadi berapa kali dan ini bukan kejadian sekali, ini 3 kali longsor. Sudah dari tahun 2019 ya? Dari tahun 2019. Karena tingkat kewaspadaan anak-anak kan sangat berbeda dengan tingkat kewaspadaan orang dewasa. Selain juga kawasan itu berbukit, jalan ke sana juga udah beberapa sentimeter lah yang seharusnya itu longsor juga. Jadi artinya keselamatan anak di sana terancam. Baik. Terutama kalau hujan ya. Kalau sudah hujan agak berbahaya. Kalau kondisinya seperti itu bagaimana, Morris? Apakah ada tadi ditanyakan ke guru ketika cuaca sedang tidak bagus karena ada potensi longsor dan sebagainya itu, apakah anak-anak di sana diliburkan atau bagaimana, atau diungsikan dulu ke gereja ketika hujan turun? Apakah ada seperti itu? Nah, pada waktu longsor yang pertama sama yang kedua, Bang, mereka juga pernah membuat teknik ya, upaya lah bagaimana supaya murid tetap belajar. Karena di sana juga selain karena kawasannya di pinggiran Danau Toba, mereka juga dari segi jaringan internet itu juga kadang-kadang blank spot, Bang. Kosong jaringan. Jadi artinya mereka memastikan harus luring ataupun langsung tatap muka. Jadi mereka memilih untuk mengambil kawasan di pelabuhan untuk belajar di sana. Hanya saja mereka tidak optimal, Bang, karena papan tulis di sana kan tidak tersedia di lapangan. Artinya mereka harus kembali juga dengan ya berbagai risiko harus mereka hadapi untuk mengajar anak-anak di sana, Bang. Oke. Baik, Morris.
Terima kasih atas laporannya. Barangkali bisa ditanyakan Ditanya kembali lagi ya, ke Pak ditekankan Bupati lah ya, terutama langsung kepada pengampu kebijakannya ya. Iya, betul. Bagaimana sih tindakan mereka? Apakah masih harus menunggu Iya, jatuhnya menunggu korban korban baru gitu bergerak kan. atau bagaimana? Karena Atau memang duitnya digas. karena mau disampaikan tadi Iya. silpanya banyak, Banyak, miliaran. Lo ngapain kalau nggak digunakan? Oke, Morris, terima kasih. Terima kasih, Selamat Bang sore. Agus. Selamat bertugas Bang Arai, kembali. selamat sore. Ya. Ya itu tadi laporan dari Moritz ya. Moritz sepertinya juga merasa kesal ya. Karena Moritz ini kita tahu dulunya bakal menjadi calon pendeta dan dia concern juga dengan pendidikan sebenarnya. Iya, pendidikan Makanya dia anak-anak. sedikit emosional melihat itu. Ya saya sendiri pun sebenarnya emosi kalau dengar misalnya sejak dari tahun 2019, 2020. Iya, bukan baru. Iya, ini pemerintahnya kemana gitu kan? Kalau baru sekali agak Oke lah memang ya masih kan, mungkin maklum masih lah ya. ada Rentang waktu ada dan rentang waktu. alasannya gitu ya. Mungkin ada perencanaan Mencari sebab serta mencari alasan. Ya kan? Kalau ini nggak bisa lagi. Gak ya. bisa, ini sudah panjang dari 2019 sampai 2000 awal 2022. Mana aja ini Pak Bupatinya ini. Kalau memang nggak peduli lagi sama pendidikan, nanti tahun depan nggak usah dipilih lagi lah kalau maju ya kan. Untuk apa dipilih kalau nggak peduli sama masyarakat kan gitu kan? Ini kan langsung bersentuhan Iya, anak lagi. anak-anak lagi gitu kan? Ya itu berita Oke. pertama. Berita Tapi pertama. sebelum melanjutkan Bang, izin Bang saya mau buka masker biar lebih lapang ya, segar karena lampu pun saya lihat cerah hari ini. Wajah saya terlihat glowing gitu ya. Ya, kayak biasa ya. Iya. Biasa kale. Iya. Ya ini yang kedua ada apa ini Bang? Yang kedua kita kembali ke Medan ini terkait dengan tim kebanggaan masyarakat Medan ya, PSMS yang dalam beberapa hari terakhir bukan hari sih, minggu kayaknya Minggu ya. ada satu isu yang mengemuka di kalangan supporter supaya PSMS ini kan gagal terus ya, Kalah-kalah aja gitu lah ya. gagal ya Kalah lah. kalah kemarin sudah dekat mau masuk Liga 2 ternyata gagal pokoknya gagal terus lah, rejim gagal. Nah, para supporter ini merasa ini salah urus gitu. Iya, kalau terus-terusan begini ya gagal terus. Jadi mereka menyampaikan bagaimana kalau tim ini diambil saja oleh Pak Bobi. Wow, gitu ya. Ya, karena mereka terinspirasi sama Persis Solo. Oh gitu, karena Pak Wali Kotanya ya yang wali megang kotanya ya. kan, karena Ini harus Pak Wali Kota juga gitu ya. Tapi kayak mana dengan Pak Edi Rahmayadi? nah Pak Edi sebagai Dewan Pembina. Iya, betul. Macam jenis tali. Nggak bisa disingkirkan dong. Iya. Nggak bisa segitu aja kan. Pak Edi ini sudah banyak juga berkorban kan. Korban apa? Korban perasaan. Ya tadi ada mungkin ini sudah sampai juga ke telinga Pak Edi Rahmayadi. Jadi ketika ada tadi pertemuan Dan ada pertanyaan. Nggak tahu ada pertanyaan. Oh ada. Kayaknya ada. Karena tadi pertemuannya menyangkut kesiapan PSMS di PON 2024. Jadi mungkin ada yang menyinggung ke sana atau beliau menyinggungnya sendiri, kita nggak tahu kan. Tapi tercetuslah kalimat gitu itu. Kalau Pak Bobi mau kelola PSMS ya kelola lah. Oh gitu. Ya, seperti Bahasanya itu. gitu ya. Bahasanya seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Maknanya ini apa ini? Marahkah Iya. atau monggo gitu ya, nggak tahu ya. Ada penjelasan Pak Edi sedikit soal itu, kita dengarkan ya. Ini dengar. Ya ini suara asli dari suaranya. Bapak Gubernur ya. Ya coba kita Soal dengar PSMS. sedikit. Tapi free saya kasih. Tak ada cara nilai. Tapi itu apa? Hanya untuk mengikuti prosedur. Berangkatlah saya ke Jakarta, saya Pak Presiden. Saya pandang masuk Liga 1. Karena tak tongkrongi benar-benar.
Berangkat saya ke Jakarta, wah mulai wah itulah, segala macam lah, Gondrong lah, segala macam. Masuk lagi ke Liga 2, turun lagi. Nah sekarang kemarin saya mau masuk lagi ke Liga 1, apapun saya bayar. Tak boleh menggunakan dana APBD. Saya dicatat ya, tak boleh PSMS menggunakan APBD. Jangan salah kalian. PSMS itu PT sekarang. Terus siapa yang membayar? Pemain bola itu sekarang 500 juta, 250 juta, 300 juta. Tapi kalau dihitung dengan Ronaldo atau dihitung oleh Messi itu hitungannya ada 124 triliun. Nah sistem kita itu FIFA sekarang. Kalau kau mau menang, beli pemain. Sekarang bukan sistem pengelolanya yang kalah atau apa, tidak. Siapakah punya uang? Tak boleh menangani. Yang bisa menangani adalah sponsor. Sponsornya diadukan ke polisi, dipanggil sama polisi, hilang nilai sponsor. Siapa yang megang PSMS sekarang? Mulyadi yang namanya. Kenapa? Kasihkanlah ke si A, kasihkan ke si B. Tak jelas berantem aja. Sekarang mau kasihkan siapa? Saya tak tega untuk mengasihkan ke siapa, karena sudah saya kasihkan ini ke orang. Dan untuk apa saya PSMS ini? PSMS ini adalah buah hati saya. Ini persoalan bukan untung dan rugi. Nanti kau ceritakan dulu berapa duit itu habis. Tak pakai APBD, enggak bu. Inilah cerita PSMS. PSMS adalah heritage para senior kita. Dan ke depan ini harus dikelola dengan baik. Kalau wali kota kepingin mengelola, kelola. Orang kepala kota ada yang mau mengelola, Mulyadi yang mengelola. Jadi harap mengerti. Tapi kalau ada yang meminta ini jadikan saham terus diberi orang Singapura udah minta. Pertanyaan, benarkah ini? Adakah rasa sayang dengan PSMS ini? Apakah saya yang paling sayang? Ini bukan politik, bu. Turunkan, kasihkan, enak aja bu. Nanti begitu PSMS terpuruk, nah ribut lagi. Saya tak mau PSMS ribut lagi. Saya mau benar hakiki. Ya. Karena itu prosedur. Saudara-saudara saya, ini harus tahu di PSMS ini. Bagaimana progres ke depan? Harus masuk di Liga 1. Untuk masuk program untuk ke Liga 1, Liga 2 saja dia butuh uang 12M. Liga 2. Orang hanya melihat 12M satu kali putaran. Nah, pertanyaan, Mul, kalau Liga 1 berapa duit? 25M. Saya mau tanya, TTN peluang kita tak cukup. Mending kalau dia mau TTN. Jangan itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan sekarang pembinaan PSMS-nya. Bapak ini ngotot ya ingin megang PSMS. Kasihkan. Tapi dengan syarat, jangan dihancurkan kembali PSMS. Itu adalah kesayangan rakyat Sumatera Utara. Saya mohon dimengerti itu semua. UMKM oke, mainkan, tapi jangan bikin-bikin hanya
Nah itu Bang ya, keterangan Pak Gubernur ya. Iya. Mulai dari buah hati ya, bahwasannya PSMS ini adalah buah hati saya. PSMS ini adalah heritage gitu ya. Kayak judul Heritage kayak inilah ya, Sungapi ya. Ini apa? Kantor pos. Kantor Heritage tuh pos, maknanya kemudian warisan ya, warisan. Warisan. PSMS tuh warisan masa gitu ya. Warisan dari siapa? Banyak deh apa ya, punchline-nya banyak ya kalau kita dengar tadi dari kalimat Pak Gubernur, buah hati saya itu kayak lagu anak-anak itu ya, buah hatiku. Ini kita ketawa sih. Ini tadi ada rencana gitu ya Bang, kira-kira kalau memang misalnya wali kota mau ambil gitu ya, mau menangani, silakan gitu kira-kira ya. Enggak, ini kayaknya silakan ambil tapi ekornya dipegang. Oh gitu. Kayaknya kalau gitu. Saya tidak rela nih dihancurkannya. Siapa mau hancurkan Desember? Yang hancurkan dia sendiri kan. Ya kan? Iya. Tadi ada reporter kita yang berada di tempat ketika pertemuan itu terjadi dan mendengarkan langsung keterangan dari Pak Gubernur. Ada rekan kita Mustaqim Indrajaya. Ya, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Rai. Ya, selamat sore Kang Mus. Ini bisa dijelaskan tadi statement Pak Gubernur menyangkut masalah apa ya, kalau ada misalnya yang ingin mengelola PSMS silakan, itu seperti apa Mus hingga menyeret nama wali kota? Ya, benar sekali bahwa pernyataan itu berawal ketika ada wartawan yang mengkonfirmasi soal keinginan para supporter agar klub kebanggaan Kota Medan dikelola oleh wali kota Bobi. Kemudian ditanggapi oleh gubernur memberi sinyal mengizinkan wali kota mengelola klub PSMS Medan. Hanya saja sejumlah syarat harus dipenuhi, salah satunya agar PSMS jika memang ingin dikelola harus lebih berprestasi daripada saat ini dan jangan menjadikan PSMS kembali hancur seperti sebelum ia ambil sebelumnya, karena nggak salah tuh Kim. Awalnya beliau bercerita soal keadaan PSMS yang awalnya diambil tahun 2015 lalu, di mana PSMS saat itu katanya berada di dualisme kepengurusan, sehingga ia kumpulkan dua kepengurusan itu dan ia mengaku mengambil paksa PSMS saat itu dan bukan para mengambil paksa ya pengurus yang melakukan dualisme itu. Bahkan Edi mengaku pada awal-awal kepengurusannya menghabiskan uang hingga 6 miliar. Ketika itu PSMS untuk membayarkan utang-utang ke pemain-pemain yang nunggak sebelumnya oleh kepengurusan sebelumnya, dan juga membayarkan gaji pemain, tiket maupun perangkat-perangkat ketika ia awalnya mengambil alih PSMS saat di tahun 2015 saat masih menjabat sebagai Pangdam Bukit Barisan. Banyak uang Pak Edi waktu itu ya. Pangdam. Jadi apa ya, tadi sempat disinggung dia punya saham ya 51% kalau nggak salah ya. Ya, benar sekali bahwa saham itu alasannya karena saat ini PSMS berbentuk badan hukum PT, di mana PSMS di bawah PT Kinantan Medan Indonesia, sehingga saham mayoritasnya ia pegang sebanyak 50%. Bahkan ia mengaku beberapa waktu lalu ada orang Singapura yang ingin membeli saham mayoritas PSMS, namun ia tolak lantaran ia tidak yakin bahwa PSMS akan lebih baik karena ia khawatir. Rasa Kim, kalau mau dibeli Syekh Mansur pun nggak yakin juga bapak ini ya, Syekh Mansur. Iya, sama Roman Abramovich yang punya Chelsea dan City nggak yakin juga dia. Tapi Kim, pertanyaannya ini 51% sahamnya. Ya. Nah, apakah keberadaan saham uang angka 51% ini berhubungan dengan uang yang katanya sudah beliau keluarkan saat menyelamatkan PSMS tadi lah, tanda kutip menyelamatkan. Apakah dia menghitung itu atau memang
sudah membeli ke pihak tertentu, namanya Iya, saham ya. saham, iya. Kalau saham kan artinya kalau aku punya saham di Pertamina misalnya, tentu aku membeli saham itu kan. Nah ini pertanyaannya, beliau membeli kemana? Kurang jelas pastinya, namun karena berbentuk PT itu, makanya ia mengklaim memiliki saham 51% dari PT yang mengelola PSMS saat ini. Kinantan ya, Dan Kinantan tadi sisanya ya. ia berikan secara gratis kepada pihak-pihak yang memang ingin mengelola atau bersumbangsi kepada PSMS. Dermawan sekali ya Pak Gubernur kita ini ya. Iya ya. Baik hati Baik gitu hati ya. dan, Iya. dan tidak sombong. Tidak sombong ya. Masukkan jeweran ya. Iya. Kembali lagi soal ke wali kota tadi seperti apa Kim? Ini gimana maksud Pak Gubernur itu kalau misalnya hanya sebatas misalnya kalau Pak Wali memang pengen mengelola itu, dia minta agar PSMS tidak hancur, atau misalnya kalaupun mengelola gelontorkanlah uang atau apa, ada nggak soal itu kira-kira? Hanya berupa sinyalemen karena pertanyaan wartawan itu, dan ia berharap jika memang ingin wali kota ingin mengelola, benar-benar mengelola. Namun gubernur juga menyinggung soal uang yang telah ia gelontorkan beberapa kompetisi belakangan ini, mulai dari Liga 2, promosi ke Liga 1, dan terakhir gagal lolos ke promosi Liga 1 di musim ini. Dia menyebut beberapa angka-angka, misalnya jika PSMS saja di Liga 2 menyinggung angka 12 miliar, membutuhkan angka 12 miliar, dan jika PSMS promosi membutuhkan biaya seminimnya 25 miliar. Jadi Edi berharap bahwa jika memang wali kota Medan benar-benar ingin mengelola PSMS, tidak setengah hati, benar-benar ingin memajukan kejayaan PSMS seperti dulu. Kira-kira harus siapkan uang 25 miliar lah ya. Maksudnya untuk memajukan PSMS itu maksudnya, bukan untuk Pak Edi lah. Bisa jadi untuk membeli saham itu yang 51%, ya kan? Tapi murah ini ya. Iya ya. Murah ini 25M. Kalau untuk Syekh Mansur sama Roman Abramovich, kira-kira dikasih nggak sama Pak Edi kalau datang tiba-tiba ujuk-ujuk ya kan? Dia bilang PSMS ini adalah buah hatinya gitu kan. Ini Ibarat anak ya, ini anakku nggak akan kulepas lah. Nggak mungkin lah. Sama miliuner Rusia kan nggak mungkin lah. Biar ku kelola ya kan, rusak-rusak nggak apa-apa. Aduh, kacau. Tapi sinyalemennya gitu ya Kim ya. Kalau Pak Wali mau ini kelola, tapi kan memang tidak bisa ya secara aturan, karena Liga 2 ini kan sudah liga profesional ya, semi pro lah katakan, dan aturan PSSI itu tidak boleh dikelola oleh pemerintah secara langsung. Nah, Pak Edi ini pertanyaannya, Kim, mengelola PSMS ini tidak atas nama Pemprov kan? Tidak, berdasarkan apa wawancaranya, walaupun manajernya kepala dinas ya kan Kim? Beliau mengaku menggunakan dana-dana di luar APBD, tidak ada menggunakan dana-dana APBD karena status PSMS yang saat ini berstatus PT. Dia mengklaim tidak ada penggunaan dana APBD, tapi lebih ada ke beberapa sponsor dan juga mungkin dana-dana pribadinya. Oh ya. Luar biasa, kita apresiasi lah Pak Gubernur ini ya kan, yang sudah mengeluarkan uangnya pribadi ini bagi saya memang patut kita apresiasi gitu ya. Mengharukan ya. Mengharukan walaupun pada kenyataannya PSMS terus kalah gitu kan. Justru memang karena berat. Itu, ya, karena itu jadi mengharukan, kalah-kalah aja. Uang udah keluar banyak ya. Ya baik. Baik Kim. Terus yang tadi yang PON ini gimana? Oh iya. Ini kan tadi beliau menyampaikan ini pas PON ya Kim ya? Persiapan PON atau gimana? Sebenarnya tadi hanya silaturahmi antara gubernur dengan sejumlah wartawan yang berlangsung di Aula Tengku. Termasuk Pak Mustaqim lah ya? Ya, beberapa sejumlah wartawan. Iyalah. Dan beliau dalam kesempatan itu pertama sekali yang disinggungnya soal
persiapan Sumatera Utara menjadi tuan rumah, mulai dari persiapan sarana, atlet hingga hal-hal yang berkaitan dengan PON 2024 seperti persiapan hotelnya, akomodasi hingga teknis Cewek lainnya. tadi saya dengar akan disiapkan 1.000 cewek katanya. Itu gimana untuk menyambut tamu katanya gitu ya? Ya benar sekali bahwa tadi gubernur ada menyinggung soal dia ingin dipersiapkan 100 wanita cantik yang tujuannya untuk menjadi penyambut tamu bagi para kontingen atlet yang tiba di Sumatera Utara nantinya maupun duta-duta PON yang akan bertugas selama PON 2024. Iya. Itu tadi di belakang kayaknya ada yang jemput. Iya. 1.000 ya Kim, tapi hanya untuk semacam Menyambut tamu lah ya. tamu. Karena tadi ada juga statement tidak boleh disentuh gitu ya. Dipandang aja. Ya benar sekali bahwa Semacam ini ya, dilihat boleh, dipegang jangan. Jangan gitu ya. Dangdut. Iya. Ya baik. Kim. Mengenai apanya bagaimana Kim, kesiapannya sendiri? Apakah ada disinggung oleh Pak Gubernur karena sumut sport center itu yang akan diproyeksi untuk venue-venue PON, ya? dari PON itu sampai sekarang ini Januari 2022 itu baru siap gerbangnya. Gerbang. Yang lain belum. Itu bagaimana kira-kira Kim? Apakah ada disinggung oleh Pak Gubernur? ya memang tadi ada disinggung soal venue olahraga, cabang olahraga yang akan atau venue-venue cabang olahraga yang akan dibangun di Sumatera Utara. Namun Gubernur menyebutkan bahwa karena tuan rumahnya Sumatera Utara dan Aceh, maka mungkin kemungkinan tanggal 8 nanti akan rapat dengan Menteri Pemuda Olahraga tentang venue-venue apa saja yang akan dipertandingkan di Sumatera Utara atau cabang olahraga apa yang di Sumatera Utara dan cabang olahraga apa yang akan dipertandingkan di Aceh, sehingga setelah itu selesai maka dibangunlah infrastruktur venue-venue olahraga. Termasuk juga saat ini beberapa hari yang lalu Gubernur juga ada menyinggung soal status tanah yang masih dalam pengurusan di BPN karena akan ada pihak asing yang akan ikut membangun di kawasan Sport Center, sehingga status tanahnya harus diubah dulu menjadi hak pengelolaan. KPL ya. 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 Ini pihak asingnya siapa kira-kira Kim? Dari Cina, dari Thailand, dari Vietnam? Sampai saat ini belum dari Qatar terkonfirmasi dari negara mana investor yang akan menanamkan saham di Sport Center ini. Oke. Baik Kim. Baik Kim. Baik, terima kasih Kim atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Nanti kita sampaikan salam Pak Mus ke teman kita Dina ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Ya, itu tadi Bang laporan dari Mustaqim ya. Bahwasannya tadi menyangkut PSMS juga. Pak Edi, ya silakan saja. Silakan, tapi ada tapinya. Ya, tapi dia tidak ingin hancur lah ya kayak sekarang ini gitu ya. Seakan-akan sekarang nggak hancur ya. Iya, pokoknya harus maju lah gitu. Karena PSMS ini adalah buah hatinya gitu. Jadi memang berat memang kalau udah buah hatinya kan. Bohate. Aku pesimis kalau PSMS ini, terus terang aja. Aku optimis kalau Pak Edi kita yakin. Iya. Iya, coba mau optimis kita. Tim bubar, ya kan? Iya. Habis kompetisi tim bubar, nanti mau kompetisi bentuk lagi. Ini barat kata kita udah bangun ya kan, bangun Runtukan gedung. lagi. Habis runtukan, bangun lagi, runtukan bangun Karena lagi. kalau diteruskan biayanya kan mahal Bang. Ya harus gitulah. Namanya mau profesional. Pak Edi di awal-awal udah habis 6 miliar kan. Ini semalam habis 12 miliar katanya ya. Banyak habis duitnya. Udah bisa bangun istana itu. 6 miliar, 12 miliar kan. Makanya sahamnya 51% kan. Iya. Banyak juga lah. Hitungan saham ini masih ini ya. Masih 51 ya. Iya. Yang 49 siapa tuh? Mungkin Ada katanya. apalah. Yang pembina satu lagi. Nah, Mungkin. iya. Ya Pembina. bagi-bagi lah.
Macam majelis taklim. Ada dewan pembina. Iya, dewan suro, Dewan ya. suro, ya kan? Aku nggak pernah dengar itu ada dewan pembina Real Madrid misalnya. Dewan pembina Mungkin Chelsea. bahasa ininya Sana presiden klub, Klub. kemudian CEO, CEO ya. apa eksekutif manager. Sini enggak, manajernya ada. Eksekutif Pak manajernya. Kadis tadi lah manajernya. Eksekutif manajer? Hah? Eksekutif manajernya? Pak King kayaknya. Kayaknya. Kalau Pak King apapun jadi dia. Yang penting ada jabatan. Iyalah. Udah kalah Soeharto sama dia. Oh ya? Udah. Udah berapa tahun? 34. Enggak marah kan nanti kita leceh-leceh. Paling nelpon. Iya. Oke, Bang. Kita lanjut ke berita ketiga Ini masih kelanjutan dari kasus penemuan kerangkeng di rumah Pak Bupati nonaktif ya. nonaktif. Bapak terbit Langkat ya. Bapak terbit rencana Perangin-angin. Angin ya. Nah, ini informasi terakhir katanya dari beberapa orang yang ditahan. Dua Dua orang diantaranya katanya sudah dikirim ke rumah sakit jiwa. Ini kenapa ini? Apa Rumah sakit jiwa. maksudnya penyebabnya mungkin Kan nggak mungkin kayak Pak Sekda. apa karena dianiaya atau karena memang dampak narkoba itu sendiri itu Ya, belum terjawab belum soalnya. Yang pasti karena itu ya, kemungkinannya Karena apa? karena Siksa. itu. Kemungkinannya karena itu ada barangkali dugaan penyiksaan atau memang Karena faktor pengaruh narkoba yang banyak yang ya. begitu banyak. Kan nggak mungkin ini masuk rumah sakit jiwa kayak Pak Sekdan Iya, Sutara kan. Sekdan Sutara ya. Iya betul. Lagi joget-joget sama apa atau masuk rumah sakit jiwa kan. Beda. Mungkin ya. beda. Kasusnya beda. Iya, ini ada videonya. Ada videonya, kita lihat videonya dulu. Kita sesuai dengan arahan Dirpolda Narkoba Polda yang diberitakan untuk asesmen sama kita bersama BNN Provinsi juga, itu ada 30 orang, dan di hari pertama yang hadir hanya 7 orang, hari kedua 2 orang, dan hari ketiga 2 orang. Dan hasil yang di asesmen itu 2 orang yang harus mengikuti rehabilitasi rawat inap, sedangkan yang 9 orang lagi mereka harus mengikuti rawat jalan. Semua itu kita serahkan kepada keluarga. Atas persetujuan keluarga, mereka boleh memilih di BN mana yang terdekat. Sedangkan yang harus rawat inap tadi sudah ditunjuk oleh Dir Narkoba Polda, harus ke rumah sakit Jiwa Medan. Saya namanya sudah lupa gitu apa, tapi sudah ditunjuk rumah sakit. Hasilnya? Beberapa hal yang sangat penting, salah satu diantaranya misalnya apa yang didapat tahun 2017. Bagaimana pola pengawasan, bagaimana pola rehabilitasi secara umum di sini, bagaimana kondisi narkotika di sini, dan beberapa hal yang belum bisa kami sebutkan di forum di publik ini. Tapi secara mendasar, beberapa informasi yang di publik yang 2017 macam-macam kami cross check. Terus bagaimana pola pengawasan kami cross check. Terus apakah ada kejadian-kejadian spesifik di tempat-tempat itu juga kami cross check. Nah, itu yang belum kami bisa sebutkan. Ini tuh ya. Tergantung pada semua stakeholder yang ada di Sumatera Utara ini memberikan informasi dan terbuka pada kami. Karena kan memang beberapa anggota korban misalnya ya, keluarga dan sebagainya berjauhan. Itu kan cukup effort yang agak lama gitu. Tapi tim yang lain sedang jalan untuk itu. Mengeluarkan pendapat dan opininya, minta ditutup, minta dilanjutkan, minta dibuka dan diteruskan, monggo aja. Tapi yang pasti Komnas HAM saat ini sedang mengkonsolidasi fakta ya, yang semakin lama faktanya semakin solid.
termasuk di dalamnya apakah terjadi kekerasan ataukah tidak, apakah terjadi tindak kesewenangan ataukah tidak, apakah terjadi satu relasi yang oleh beberapa orang disebut relasi kerja yang tidak adil, itu juga kami cek semua. Nah, kami belum bisa menyimpulkan apa-apa. Kami sedang mengkonsolidasinya, semakin lama semakin solid konsolidasi ini, fakta-faktanya. Tergantung nanti temuannya apa. Nanti ketika temuannya apa, pastilah kami akan merekomendasikan apakah itu dilanjutkan, apakah itu ditutup, kalau dilanjutkan harus ngapain, kalau ditutup harus bagaimana. Targetnya berapa? Ini nanti saya ke pabrik kali ya. Ke pabrik. Oh iya, siap. Lihat. Bro, lu sebatas. Ya, itu dia tadi. 2 orang katanya ya, tapi tidak disebutkan kenapa. Hanya Komnas disebutkan HAM ini 2 orang aja. sepertinya lama ini diangkat ini kayaknya, terus menggali fakta Terus ya menggali fakta. dari laporan Migrant Care gitu ya, soal masalah indikasi dugaan perbudakan, kemudian indikasi soal penyiksaan gitu kan. Jadi kita nanti mau jelaskan juga, banyak ini kan orang-orang yang masih bertanya-tanya sebenarnya ini betul nggak panti rehab, atau ini memang betul panti rehab tapi ada indikasi penyiksaannya gitu ya. Kita masih mau mencari fakta juga bahwa ini bagaimana sebenarnya. Memang kalau secara kasat mata kita lihat ini memang tidak seperti panti rehabilitasi pada umumnya kan, tapi apakah di situ juga ada misalnya dokter atau misalnya ada perawat atau psikolog, itu tapi belum ada. Komnas HAM belum membuka hasil hasil penyelidikan mereka bagaimana. Cuma memang kalau sekarang belakangan sudah mulai muncul riak-riak baru ya, arah-arah baru, banyak juga yang bilang bahwa itu pembunuhan karakter. Iya katanya. Itu mungkin yang dapat apa ya? Iya, ada juga gerakan boykot Tribun gitu ya. Karena terus memberitakan gitu dianggap memprovokasi. Padahal enggak kan? Enggak. Padahal semua memberitakan. Iya, kemudian ada yang membela, kita beritakan juga kan gitu kan. Yang bilang dirinya yang masuk bilang, kurus keluar gemuk, iya, kan? kita beritakan juga. Masuk kurus keluar gemuk, berarti di dalam itu mendapatkan asupan gizi yang mantap ya. Merasa senang ya di dalam itu kan, bisa nonton Netflix misalnya. Mungkin kan. Iya ya. Berminyak terus ya. Ini kita terhubung dengan reporter kita Satya ya. Satya. Wen. Halo Wen. Halo Wen. Halo. Iya. Oke, wah ini kayaknya di mana nih kok ada terpal-terpal apa ya? Ada tenda-tenda kayaknya ya. Ya Bang. Apakah di bawah pohon sawit? Kayaknya baru buka lapak apa ini? Ya Wen, silakan Wen. Ya Bang, baik, setelah tadi siang Komnas HAM mendatangi kantor BNN Langkat Bang untuk melakukan koordinasi ataupun mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan kerangkeng yang dijadikan tempat sebagai rehab itu Bang di kediaman Bupati. Dan sampai saat ini Komnas HAM sendiri belum dapat menyimpulkan tempat kerangkeng itu digunakan dalam peruntukan apa gitu Bang, apakah panti rehab atau tempat penyiksaan begitu, karena mereka masih mengumpulkan fakta-fakta di lapangan gitu. Sejauh ini menyangkut laporan Migrant Care soal indikasi perbudakan modern itu seperti apa Wen? Sudah ada perkembangan belum? Baik Bang, untuk perbudakan modern itu belum dapat dijelaskan Bang seperti apa sih laporan itu, apakah di sana ada terjadi penyiksaan atau tidak. Nah, Komnas HAM masih melakukan memeriksa beberapa saksi ataupun mengumpulkan fakta-fakta di lapangan Bang begitu. Karena tempat ini sejatinya apa seperti itu Bang, itu apakah ini tempat penyiksaan oleh Bupati atau bagaimana, itu masih dilakukan perkembangan dari Komnas HAM Bang.
soal penyitaan hewan-hewan juga sudah ada lagi mungkin enggak, atau misalnya ada beruang kutub di dalam itu atau apa? Udah enggak ada lagi ya? Senyap. Ada Bang, untuk penyitaan hewan cuman beberapa hewan itu aja Bang yang disita, termasuk orang hutan yang berada di dalam rumah bupati gitu. Wen, mengenai 2 orang yang katanya Dikirim pernah menjalani rehab di situ dan sekarang dikirim ke rumah sakit jiwa, itu bagaimana Wen penjelasannya? Baik Bang, untuk kedua orang itu sebelumnya BNN telah melakukan pendataan, ada 30 penghuni yang didata berada di dalam tempat itu Bang. Ketika mereka melakukan asesmen atau pendataan ulang, hanya 11 orang dari 30 yang datang. Nah dari 11 itu 2 melakukan rawat inap, 2 dikirim ke rumah sakit jiwa Kota Medan, dan 7 lagi melakukan rawat jalan Bang di BNN masing-masing tempat. Nah untuk kedua orang ini yang dikirim ke rumah sakit jiwa, Kepala BNN belum bisa menjelaskan apa sih alasannya Bang begitu. Itu menjadi tanda tanya juga gitu Bang, karena kalau dia memang benar pecandu narkoba, kenapa bisa terjadi sakit jiwa gitu Bang? Apa mungkin ada indikasi karena terlalu banyak make mungkin sehingga gila atau stres? Ya itu belum dapat dipastikan sih Bang, karena Kepala BNN belum dapat memberikan penjelasan. Saat ditanya, dia bilang coba tanya sama asesor ataupun dokter yang melakukan pemeriksaannya. Terkait apa juga ya? Dan enggak. Gimana? Ya gimana? Ya Bang. Ya lanjut. Ya gimana? Lanjut. Oh. Dan saat ditanya di mana rumah sakitnya, Kepala BNN juga belum memberitahukan ya Bang gitu. Nah sampai sekarang masih menjadi pertanyaan sih sebenarnya, kenapa 2 orang ini dikirim ke rumah sakit jiwa dengan alasan apa begitu Bang. Sampai kapan rencana Komnas HAM di Langkat atau di Sumut? Dari keterangan kemarin diperkirakan seminggu atau seminggu lewat Komnas HAM masih berada di Sumatera Utara Bang, di Kabupaten Langkat, untuk mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta terkait dengan perbudakan modern di rumah bupati. Nah soal kasusnya sendiri, kasus dugaan suapnya sendiri, kemarin KPK juga melakukan penggeledahan di kantor bupati, kemudian di perusahaan milik anak Pak Bupati. Itu apa saja Wen yang disita? Dan kemudian saya dengar sempat disebut-sebut KPK turut akan menyelidiki hadiah mobil Mini Cooper katanya, itu gimana? Ya baik Bang, untuk penggeledahan yang dilakukan di rumah bupati, selain menyita hewan satwa langka, KPK juga mengamankan berkas-berkas terkait dengan dugaan korupsi itu Bang. Dan kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di kantor perusahaan Dewa Perangin-Rangin Bang, yang merupakan anaknya. Nah di sana KPK sendiri menemukan sejumlah uang dan bukti transfer terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi itu Bang. Soal Mini Coopernya gimana? Nah itu soal Mini Cooper, berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK akan dilakukannya mendalami kasus itu Bang, apakah pembelian itu mobil itu terbukti dari uang korupsi atau bagaimana, saat ini masih didalami sih sebenarnya Bang. Itu Mini Coopernya itu dari jenis apa Wen? Tahu jenisnya? Karena kan Mini Cooper tuh ada banyak ya jenisnya, ada yang country yang mahal atau yang kecil atau yang besar gitu ya. Itu untuk anaknya yang nomor 2 ya, yang perempuan? Ya, yang untuk anak perempuan sih Bang, hadiah dari Bupati. Ulang tahun ya?
Iya, ulang tahun beli Mini Cooper ya, Ray? Iya, mantap ya. Oh, ulang tahun apa? Paling donat ya. Iya. Itu benda hebat kali. Betul. Ya Wen, oke Wen, baik Wen. Abang ada mau nanya lagi mungkin soal perkembangan kasus ini? Iya, karena apa ya, kayaknya agak teralihkan sedikit sebenarnya dari kasus utamanya. Iya, Utamanya kan dugaan suap, kemudian karena kasus. ada kerangkeng, orang utan, jadi beralih ke situ, bergeser sedikit apanya dari kasus utama. Fokusnya ya. Nah, karena kemarin kan sempat penggeledahan dilakukan di perusahaan Dewa Perangin Angin. Nah, apakah ada indikasi ke arah situ, Wen? Keterlibatan juga dari anaknya, misalnya enggak pun anaknya terlibat atau melalui perusahaannya, mungkin. ya kan, via perusahaannya. Nah, apakah kira-kira indikasinya ada mengarah ke sana? Ya baik Bang, untuk terkait hal itu mungkin belum dapat dijelaskan sih Bang. Apakah ada tersangka baru dalam kasus ini? Saat ini juga masih menunggu KPK sih Bang sebenarnya melakukan penggeledahan di sejumlah tempat berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bang. Sejauh ini sudah berapa tersangkanya? Nah, perkembangan terakhir 9, ada 3 yang dipulangkan begitu Bang. Berarti 6 yang menjadi tersangka Bang. Oh, 3 ini yang sebelumnya ikut dibawa ke Jakarta ya? Iya Bang. Oke. Baik Wen, terima kasih Wen atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Wen. Baik, sore Bang. Ya itu Bang, kasus terakhir dari Bupati Langkat nonaktif ya. Ya, terus bergulir kasusnya. Terus bergulir dan informasinya terakhir bergeser menjadi kerangkeng dan ya. Perbudakan modern. Dan memang di samping itu juga KPK terus melakukan penggeledahan ya kan. Dan menemukan beberapa dokumen katanya. Dan soal jadi tiga sekarang yang bergerak kayaknya ya. Iya. Ya kan, KPK, Komnas HAM, Migrant Care, polisi. Rame lah pokoknya. Sama apa itu? BKSDA. Iya, BKSDA kayaknya numpang aja. Iya. Kalau berani ya dari dulu gitu kan. Oh iya ya, kenapa nggak dari dulu ya? Dan konferensi persnya kan sempat ditunda ya. Jadi nggak semalam? Nggak jadi? Kayaknya itu saya nggak monitor Bang. Kayaknya takut juga ditanyai kepala BKSDA ini. Kalau pejabat yang lain di Sumut ini kira-kira terpantau nggak sama gitu ini ya kan ya? Nggak pun terpantau, berani dulu ditanya kan? Itu masih orang hutan ya? Iya. Harimau ada yang ya? kucing emas kan? Tuh. Kalau BO udahlah ya, banyak ya? Banyak lah. Bionias ya? Banyak. Masih banyak. Burung kutub ada tadi kan? Burung kutub. Jangan-jangan ada yang melihara Panthera tigris. Ya kan? Harimau ya? Harimau Sumatera. Karena nggak terpantau aja kan gitu kan? Atau memang nggak berani. Ya kan? Itu dua hal yang berbeda ya, antara tak terpantau dan tak berani. Iya. Kabarnya ada yang di daerah sebelah katanya melihara juga ya. Yang sebelah mana? Daerah sebelah. Udah disita. Sudah. Iya, disita lebih dulu kan. Dan petugas waktu itu kan dilempari gitu. Iya. Oleh warga. Iya katanya warga. Lempari batu hingga lari kan ke markas Brimob waktu itu. Nah, minta pertolongan. Jadi kayaknya ketua ini juga sepertinya punya hubungan juga sih dengan hubungan pertemanan lah dengan beliau yang ditangkap ini gitu. Mungkin karena sama-sama satu organisasi gitu kan. Makanya saya heran juga apa memang ketua-ketua ini kok bisa gitu punya orang hutan gitu ya, apa mereka sama-sama ikut menjual orang hutan atau gimana gitu. Cinta binatang barangkali. Iya. Kalau cinta ngapain di kerangkeng? Di lepas liar aja lah. Kayak Leonardo DiCaprio ya. Iyalah.
apalagi kan bupati kayak kita misalnya dia memberikan ini kan donasi. Kalau itu kan? uang pribadi kan, Leo, Leonardo, Harrison Ford itu memberi donasi uang apalagi pribadi. kan sebagai bupati yang punya wilayah tinggal datang aja ke misalnya ke APBD-nya kan ada ke ini kan? mana ke Bukit Lawang Bukit kan Lawang. ya walaupun jalannya rusak parah gitu kan Nggak diperbaiki juga sampai sekarang. kan sempat ditegur Pak Wagub waktu itu. Pak Wagub kan sempat kesana. Iya. Main apa? Main orang jeram kemarin. Yang terakhir. Sambil melihat potensi wisata di sana dan kemarin juga ada wacana ingin membelah jalan waktu itu dari Bukit Lawang sampai ke Tangkahan. Nah, kemarin tuh sudah ada isu ke sana dan beberapa kali lah pertemuan dengan Pak Terbit ini gitu. Dan Pak Terbit ini kan ketua Golkar juga gitu kan. Iya, ketua DPD Sumut datang ya harus kan gitu kan. Apalagi Pak Wagub kan. Ketua Sumut kan ya harus. Dan sempat disentil juga soal masalah penataan lokasi wisata di Bukit Lawang, Bang. Karena tumpang tindih, ada rumah, ada apa enggak profesional ya. Apalagi kan kayak di sana lah Tangkahan. Ada dewan pembinanya juga nggak sana? Nggak tahu. Tapi memang infrastrukturnya itu kurang lah. Padahal kan itu objek wisata yang dikenal mancanegara gitu kan. Destinasi kelas dunia juga. Iya, karena tapi ada gajah di situ. tapi Gajah sama kalau- orangutan. Iya. Itu binatang langka. Dan memang objek wisata langka juga lah yang jalannya rusak parah ini langka Jauh. juga. Iya. Sakit pinggang. Iya, melewati sawit-sawit kan. Turun pulang dari situ kusuk ya Iya. kan. Untung nggak apa namanya itu urat tebelit yang di belakang itu kan. Selip kan. Terjepit. Kayak Pak Bupati apa tuh Simalungun Simalungun, kemarin. Iya, dia nggak pernah ke kantornya katanya. Karena kalau ke kantor kayak naik kuda. Oh gitu. Padahal naik Prado. Itu modus aja. Memang malas mungkin. Mungkin. Kita tidak menuduh. Iya, kita nggak nuduh lah. Iya. Mana mungkin kan punya fasilitas mewah, nggak mau ke kantor itu kan aneh ya. Kita yang nggak dikasih fasilitas saya datang. Karena kewajiban. Kalau potong gaji. Ya Bang, mungkin itu saja Bang. Ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul mendekati maghrib sudah. Maghrib ya kan, dan Pak Sipayung juga mulai nampak bosan ya tadi. Walaupun saya lihat sedikit agak grogi ya, bertemu dengan adik itu tadi yang kayak punya pacar mirip Vicky Prasetyo ya. Iya. Baik. Pak Sipayung kabarnya mau apa? Lagi menghafal lagu itu. Oh gitu. Ada kok anak baru nanti mau dikedap juga. Ayo. Bu Rena ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berterima kasih buat para netizen yang sejak awal mengikuti program Selamat Sore Medan ini sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau ada kesilapan, kami mohon maaf. Sebenarnya itu tidak disengaja begitu ya Bang. Kita akan bertemu kembali nanti pada Selasa pekan depan ya. Kebetulan tanggal merah itu Selasa, tapi ya sebagai apa ya pihak yang terus ingin menyampaikan informasi terupdate, kita akan tetap tampil lah, walaupun tanggal merah. Dan sebelum menutup perjumpaan ini, kita mau ucapkan juga buat teman-teman saudara Tionghoa yang akan merayakan Imlek tentunya ya, Gongsi Pacai gitu ya. Tanggal 1 Gyeonggi ya. Jadi selamat lah ya. Yang lupa kue bulannya. Kue bakul. Kue bulan itu kan? Kue bulan sama angpau. Enggak. Itu yang tadi. Angpau ya. Ya itu saja, terima kasih. Fungsinya banyak ya? Fungsinya banyak. Bisa beli kue lagi. Ya itu saja, terima kasih banyak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.